Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teorema sisa. Diharapkan kalian bisa memahami apa itu teorema sisa dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan teorema sisa. Untuk teorema sisa ada dua bentuk, yaitu sisa pembagian sama dengan nilai dari suatu fungsi. Yang kedua adalah derajat sisa pembagian sama dengan kurang 1 dari derajat pembagi. Ini sebenarnya sudah kita terapkan pada pertemuan sebelumnya, dan pada kali ini kita akan membahas secara detail tentang teorema sisa tersebut. Untuk yang pertama yaitu sisa pembagian sama dengan nilai dari suatu fungsi, yang artinya ketika ada suku banyak x pangkat 3 min 5x ditambah 4 dibagi dengan x min 2, maka untuk mencari sisa pembagiannya itu tinggal kita mencari nilai dari suatu fungsinya. Atau x pangkat 3 min 5x tambah 4 itu dianggap sebagai suatu fungsi. Nah, nilai x-nya kita ambil dari x min 2 sama dengan 0 atau pembaginya, yaitu x-nya sama dengan 2. Ya, kalau kita substitusi, x-nya adalah 2, menghasilkan angka 2. Nah, ini adalah sebagai sisa pembagiannya. Nah, ini kita sudah pernah kita buktikan ketika pembagian bersusun ke bawah maupun dengan metode Horner, sisanya sama. Jadi untuk sisa bisa didapatkan menggunakan teorema sisa, yaitu dengan mensubstitusi nilai dari suatu pembaginya. Sebagai contoh, tentukan nilai P jika 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat min Px plus 6P habis dibagi dengan x plus 3. Saya akan memberikan dua contoh. Yang pertama menggunakan teorema Horner, yang kedua menggunakan teorema sisa. Yang pertama menggunakan teorema Horner seperti biasa, kita mencari x nilainya adalah min 3 dan kita perkalikan sehingga didapat hasilnya adalah 9P dikurang 81. Nah, ini merupakan sisanya. Nah, karena dia habis dibagi, artinya sisanya adalah 0. Sehingga 9P min 81 itu sama dengan 0. Sehingga kita dapat adalah 9P sama dengan 81. Dan P-nya adalah 9, yaitu 81 dibagi 9. Nah, ini menggunakan teorema Horner. Nah, bagaimana dengan menggunakan teorema sisa? Maka kita tinggal mensubstitusi nilai x sama dengan min 3 ke dalam fungsinya, yaitu fungsi suku banyaknya, yaitu 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat min px tambah 6p. Kita ganti x-nya menjadi min 3, sehingga kalau kita substitusi, min 3 pangkat 3 itu minus 27, dikali 4, nanti hasilnya adalah kemudian 3 kali min 9 pangkat min 3 pangkat 2 yaitu 9, min P kali min 3, sehingga 4 kali min 7 min 108, 3 kali 9 27, tambah 9P, sehingga min 108 ditambah 27 adalah minus 81, tambah 9P, sehingga 9P adalah 81, P-nya adalah 9. Nah, ini menggunakan dua metode yang berbeda, tapi menghasilkan hasil yang sama. Jadi nanti kalian bisa menggunakan teorema Horner maupun menggunakan teorema sisa, itu sama saja. Untuk teorema yang kedua, dalam teorema sisa, yaitu derajat sisa pembagian sama dengan kurang 1 dari derajat pembagi. Ini sudah kita bahas waktu penerapan di metode Horner bagian kedua. Misalkan pembaginya x pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d, maka sisanya adalah bx pangkat 2. Kalau di x pangkat 2, maka sisanya adalah yang pangkat 1. Demikian dan seterusnya. Sebagai contoh, diketahui fx-nya adalah x kuadrat plus 4x tambah 3 bersisa 2x plus 7. Jika dibagi x min 2, sisanya adalah 1. Tentukan sisanya jika dibagi dengan x kuadrat plus x min 6. Di sini fx-nya kita tidak diketahui, hanya diketahui dibaginya atau pembaginya. Sisanya adalah 2x plus 7. Jadi kalau x kuadrat plus 4x tambah 3, sisanya 2x plus 7. Kalau x min 2 adalah 1. Bagaimana dengan x kuadrat plus x min 6? Nah, dari sini, kalau dia dibagi dengan x kuadrat plus x min 6, sudah pasti pangkatnya adalah pangkat 1. Sehingga kita bisa tulis menjadi ax tambah b. Dan x-nya adalah pangkat 1. Kemudian x kuadrat plus 4x pangkat 3, kita faktorkan menjadi x plus 1 sama x plus 3. Nah, di sini juga
Kalau X min 2 kita tahu sisanya adalah 1, sedangkan X kuadrat plus X min 6 kita faktorkan X min 2 sama X plus 3. Nah, karena pertanyaannya adalah X kuadrat plus X min 6, itu faktornya adalah X min 2 sama X plus 3, maka kita ambil dari yang diketahuinya yang mempunyai nilai X plus 3 sama X min 2. Sehingga X min 2 kita ambil dari yang bawah, dan X plus 3 kita ambil dari yang atas. Menggunakan teorema yang pertama, bahwa kalau X plus 3 berarti adalah X-nya adalah minus 3. Maka kita substitusi dengan sisanya. Jadi 2 dikali minus 3 tambah 7 sama dengan 1. Sedangkan kalau X min 2 adalah X sama dengan 2. Kita substitusi ke nilai 1. Dia tidak ada X-nya, maka tetap hasilnya adalah 1. Dari persamaan tersebut, kalau X min 3 sisanya adalah 1, dengan X2 sisanya juga 1. Menggunakan teorema X plus B, sehingga kita substitusikan ketika X-nya minus 3 hasilnya adalah 1, kemudian ketika X-nya 2 hasilnya juga 1. Dari sini kita menggunakan substitusi eliminasi, sehingga kita kurangkan saja, sehingga hasilnya adalah minus 5A sama dengan 0, sehingga A-nya adalah 0. 2A tambah B dengan A-nya 0, sehingga B-nya 1, sehingga sisa fx bagi x kuadrat adalah x plus b dengan A-nya adalah 0, sehingga B-nya adalah 1, sehingga x kuadrat plus x min 6 hasilnya adalah 1. Demikian pembahasan pada pertemuan kali ini.